Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas dipimpin untuk doanya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita akan nyanyikan lagu dulu, lagu wajib kebangsaan. Ini Ibu punya lagu wajib Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Semuanya ikut bernyanyi. Oh, nah, selanjutnya ketua kelas silakan kembali. Oke. Nah, Ibu mau tanya siapa hari ini yang tidak masuk? Alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya masuk. Semangat tidak untuk hari ini kita belajar? Nah, kalian tetap semangat untuk belajar hari ini. Kita akan belajar mengenai bangun ruang untuk pertemuan kali ini. Tapi, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Sebelumnya, kita pernah membahas bangun datar. Siapa yang masih ingat bangun datar? Jenisnya apa aja? Persegi panjang. Sekarang ada lagi yang ketiga. Kalian masih ingat ya untuk pelajaran yang sebelumnya kelas 5 juga pernah dibahas. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nanti mengenai bangun ruang.
Tujuannya di sini, tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama nanti peserta didik mampu menelaah bangun ruang, kubus, balok, dan limas. Untuk tujuan yang kedua, peserta didik mampu membandingkan bangun ruang, kubus, balok, dan limas. Yang ketiga, peserta didik mampu mendesain bentuk bangun ruang, kubus, balok, dan limas. Nah, itu tujuan pembelajaran untuk hari ini mengenai bangun ruang. Nah, sekarang Ibu mau tanya, coba sebutkan bangun ruang yang ada di lingkungan kalian, yang ada di rumah. Misalnya ada bangun ruang apa aja? Apa aja? Lemari, seperti bangun apa itu? Lemari. Oh, seperti bangun balon. Ada lagi nggak? Apa? Terus apa lagi? TV. Terus TV seperti bangun apa itu? Nah, apa ada lagi? Apa lagi? Kulkas. Ya, nah, itu pengetahuan yang kalian ketahui. Nah, sebelum kalian bisa menelaah, nanti Ibu akan tampilkan lagi video mengenai bangun ruang. Wah, sekarang kita kembali lagi dengan Ibu Hela. Coba semuanya perhatikan benda-benda yang berbentuk bangun ruang di video ini. Balok, tabung, kerucut, dan bola. Mari kita belajar bersama. Bangun ruangnya ada apa saja sih? Ada balok, kubus, kerucut, tabung, dan juga bola. Sekarang, benda apa saja yang berbentuk balok di sekitarmu? Ada tempat tisu, menghapus, dan juga lemari. Ya, tentunya balok kan? Sekarang, benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Ada rubik yang biasa kalian mainkan. Lalu dadu. Juga kotak kado. Bentuknya kubus. Nah, sekarang benda-benda yang berbentuk tabung. Ada apa saja ya? Kaleng susu. Celengan. Dan juga ember. Nah, kalau sekarang benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kerucut. Ada topi caping yang dipakai petani. Lalu topi ulang tahun. Dan juga cone ice cream. Oke, satu lagi benda yang berbentuk bangun ruang bola. Ada bola tenang, semangka, dan juga global. Nah, kita sudah belajar kan mengenai kubus, kerucut, tabung, dan bola. Kalian juga sudah menuliskan kan di buku kalian. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye. Bye, selesai. Nah, itu tadi pembelajaran bangun ruang. Nah, bangun ruang ada banyak jenisnya, ya. Ada banyak jenisnya. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian, setiap kelompok membawa benda yang ada di rumah yang bentuknya bangun ruang. Sudah bawa. Kelompok satu bawa apa aja dari rumah? Oh, ada bentuk kardus yang berbentuk menyerupai 5 segi. 5 segi 4. Bawa apa lagi dari rumah? Oh, dadu. Dadu. Tadi dadu berbentuk apa tadi? Ubus apa belum? Membawa dadu. Bawa apa lagi dari rumah? Oh, bawa lagi apa tadi namanya? Tadi ada nih. Rubrik. Jadi ini mainan rubrik. Apa ini? Pintar. Nah, kelompok satu membawa
dadu, dan kotak apa ini? Tinta ya, kotak tinta yang menyerupai 5×4. Untuk kelompok 2, bawa apa kelompok 2 dari rumah? Oh, toples. Yang pertama ini ada permen yang berbentuk apa ini? Permen. Terus ada lagi toplesnya berbentuk apa ini? Juga toplesnya berbentuk apa ini? Oh, tuh. Meskipun sama-sama toples, ternyata bentuknya berbeda. Nah, ini kelompok 2. Untuk kelompok 3 membawa apa kelompok 3? Kelompok 3 bawa toples juga ya, tempat gula. Ini tadi bentuknya bangun ruang apa? Pintar. Nah, ini itu mangkok mamanya ke sebelah kayaknya ya ini yang dibawa. Tuh menyerupai apa ini? Menyerupai tuh. Berarti kelompok 3 bawa toples sama bawa mangkok dari rumah ya. Itu bangun-bangun ruang yang ada di kehidupan kita di sekeliling kita, ternyata bentuknya sama. Nah, setelah tadi melihat video dan kalian bawa benda bangun ruang dari rumah, nah Ibu hari ini akan menjelaskan mengenai bangun ruang kubus, balok, dan limas terlebih dahulu. Ya. Nah, Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompok berjumlah 5 anak. Ya, kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang ujung sini kelompok. Berarti ada berapa? 3 kelompok. Nah, Ibu akan membagikan LKPD ini kepada setiap kelompok. Yang nanti kalian isi berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mengisinya. Paham? Nah, untuk ketentuan atau cara ngisinya ada di dalam. Nanti kalian baca, setelah itu kalian amati, kalian isi. Sebelumnya nanti Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu untuk memberikan wawasan lagi agar kalian itu bisa mengisi lembar LKPD. Ibu bagikan mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 kalian tulis dulu namanya siapa saja. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Diisi dulu dari mulai cover depannya. Hari apa, kelas berapa. Nah, kelompok berapa nanti ditulis juga ya. Kelompok 1, misalnya kelompok 1, anggotanya siapa saja. Nah, ini kelompok 2 sama. Kelompok 2, anggotanya siapa saja. Ditulis di bawahnya. Untuk kelompok 3 sama. Kelompok 3, terus di bawahnya namanya siapa-siapa ditulis semua. Boleh dibuka. Nah, untuk lembar selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Lanjut ke lembar berikutnya lagi kalau sudah dibaca. Nah, itu tujuannya, itu langkah kerjanya. Kalau sudah dibuka lagi di lembar ketiga sambil melihat dulu PPT yang Ibu akan tampilkan sebelum mengisi ke lembar ketiga. Sudah? Sebelum mengisi ke lembar ketiga nanti Ibu akan presentasikan dulu PPT-nya. Kita tunggu kelompok lain selesai menulis terlebih dahulu. Kelompok 1 sudah menulis kelompoknya, kelompok 2 sudah ditulis kelompoknya namanya, sudah. Kelompok 3 sudah. Nah,
Ibu tampilkan di depan supaya nanti kita bisa mengisi LKPD-nya. Tadi dari video kita sudah menelaah. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini di PPT-nya supaya nanti kalian juga bisa membandingkan antara kudus, balok, dan limas. Untuk yang pertama di sini ada limas segi 4. Limas segi 4 adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak, segi N, dan segitiga. Segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak itu. Ciri-ciri limas segi 4 ada apa aja ini? Memiliki 5 sisi, terus itu ciri-ciri dari apa? Selanjutnya ada lagi apa ini? Balok. Apa itu balok? Balok apa? Balok adalah ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda, yang mana balok memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah balok, ya. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda, yang mana balok memiliki 6 sisi, 12 tusuk, dan 8 titik sudut. Nah, untuk bangun ruang selanjutnya bangun apa ini? Bangun apa? Bangun bungkus. Apa itu bangun bungkus? Adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang homogen atau sama berbentuk persegi. Nah, ciri-cirinya apa aja? Nah, setelah mengamati PPT ini, Ibu harap kalian nanti bisa mengisi LKPD yang ada di kelompok masing-masing. Jadi sekarang buka mulai dari lembar ketiga diisi sampai lembar keempat. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah paham? Oke, kalau sudah paham, boleh kita mulai dari sekarang. Dikasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Ayo, didiskusikan bersama kelompoknya. Dilihat perintahnya ya, di atasnya. Perintahnya suruh apa? Gak boleh terburu-buru, didiskusikan dengan santai. Jangan terburu-buru mengerjakannya. Ya, ya. Kalau lembar ketiga sudah selesai, boleh lanjut langsung ke lembar keempatnya. Kelompok 3 sudah.
Kelompok dua, iya. Ada yang kebingungan? Kalau masih bingung, bisa ditanyakan lagi ke ibu. Nah, ya, yuk hitung lagi jumlah sisinya. Dihitung dengan teliti, jangan sampai terburu-buru. Dihitung lagi dengan teliti, jangan sampai terburu-buru. Ya itu udah. Nah, lagi ya. Nah, itu ada bangun nomor satu, kira-kira bangun apa namanya? Ditulis di kolom idean. Jangan terburu-buru, dilihat lagi, diteliti lagi, jangan buru-buru. Hitung lagi, sisinya dihitung, sisinya berapa dan apa, dan dia berapa. Nah, dihitung, dihitung. Jangan terburu-buru, dihitung lagi. Jangan terburu-buru, dihitung lagi, dipastikan lagi dengan teliti. Berapa rusuknya? Berapa sisinya? Ini kelompok satu. Nah, ya. So, diteliti lagi. Sudah betul apa belum? Kelompok tiga. Ini kelompok satu atau tiga? Tiga? Iya, kelompok tiga. Ayo dihitung lagi. Nah, dihitung berapa? Jumlah sisinya benar tidak ini nomor satu bos? Hitung lagi yang tadi. Benar tidak jumlah sisinya? Benar tidak jumlah sisinya? Sisi yang jumlah apa saja? Rusuk yang mana? Yang mana rusuk? Yang mana titik? Dihitung lagi, diteliti lagi. Benar apa tidak? Ini baloknya benar apa tidak? Timusnya benar atau tidak? Kalau diteliti lagi sama kelompoknya. Ya, selesai. Belum, ya. Kita tunggu kelompok yang lain dulu selesai. Kelompok dua sudah? Sudah. Kita tunggu kelompok yang lain ya. Kelompok yang lain belum. Kelompok satu masih berdiskusi. Ya, kita tunggu kelompok yang lain selesai. Kelompok tiga masih berdiskusi. Kelompok tiga sudah? Sudah. Kita tunggu kelompok satu. Kelompok satu masih berdiskusi. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah selesai? Oh, sudah. Ternyata kelompok satu juga sudah. Kelompok satu sudah? Kelompok dua sudah?
Kelompok 3, berarti semuanya sudah. Nah, sudah selesai. Nah, setelah ini untuk memperkuat penemuan kalian supaya lebih teliti lagi, lebih rinci lagi, maka dari itu Ibu siapkan di situ permainan bangun ruang yang ada di meja kalian masing-masing. Jadi supaya jawaban kalian itu lebih diperkuat lagi, maka dari itu ya setiap kelompok harus membuat bangun ruang yang nanti akan kita presentasikan ke depan. Untuk kelompok 1 membuat bangun 5×4. Untuk kelompok 2 membuat bangun ruang balok. Untuk kelompok 3 membuat bangun ruang. Nah, kalian buat bangun ruangnya supaya kalian lebih jelas lagi nanti dibuka lagi LKPD-nya benar tidak rusuknya, benar tidak sisinya, supaya memperkuat tadi jawaban kalian. Nah, dikeluarkan alatnya, pelan-pelan saja, pelan-pelan bukanya, kalian buka. Nah, mana bangun baloknya? Boleh dibuka semuanya. Nah, dikeluarkan, boleh dikeluarkan. Ayo dikeluarkan, semua bangunnya dikeluarkan. Nah, setiap kelompok punya tugas membuat bangun yang berbeda ya. Tadi kelompok 1 membuat apa? Untuk kelompok 2 membuat bangun ruang balok. Untuk kelompok 3 bangun ruang mulai sekarang kalian buat bersama kelompok kalian masing-masing. Sesuai tadi tugas kelompoknya membuat bangun apa. Kalian buat dengan kelompoknya. Boleh dimulai ya. Ibu kasih waktu 10 menit lagi untuk membuatnya. Dirangkai, dirangkai. Kalau kardusnya susah atau kalian berdiskusi, boleh taruh di bawah kardusnya. Ya, kardusnya boleh taruh di bawah. Taruh di bawah. Pelan-pelan saja. Kalau susah, pelan-pelan saja. Diperhatikan lagi. Betul tidak itu bentuk bangun ruang kubus atau betul tidak itu bentuk bangun ruang balok. Tiap kelompok membuat bangun ruang yang berbeda ya. Sudah selesai. Nah, kenapa disuruh mendesain ini supaya kalian punya keterampilan membuatnya dari situ. Nanti kalian bisa membuat setiap bangun ruang dengan menggunakan alat peraga permainan ini. Nanti misalnya hari ini kelompok 1 membuat 5×4, kelompok 2 membuat balok dan kelompok 3 membuat kubus. Besok tidak menutup kemungkinan setiap kelompok akan tukar lagi. Misalnya kelompok 2 nanti gantian membuat 5×4 atau gantian kelompok 3 membuat balok misalnya. Jadi untuk hari ini kelompok 1 membuat 5×4, kelompok 2 membuat bangun ruang balok, kelompok 3 membuat bangun ruang kubus. Nah, sekarang lihat lagi LKPD-nya. Kalian lihat lagi LKPD-nya. Nah, kalian lihat lagi desain yang sudah kalian buat, perkuat
jawaban kalian. Perkuat lagi jawaban kalian. Benar itu jawaban kalian dengan desain yang ada di depan kalian. Rusuknya, benar tidak jumlah rusuknya? Kalian tadi butuh berapa stik untuk membuatnya? Nah, itu rusuknya. Terus kalian tadi butuh berapa penait? Itu untuk menghitung jumlah sudutnya. Nah, dihitung sisinya itu dari ada bangunnya di situ. Dihitung sisinya. Kira-kira betul apa tidak? Kalian mengisi di LKPD-nya. Kalau salah, masih boleh diperbaiki. Ya, kalau salah masih boleh diperbaiki. Kalian perkuat jawaban kalian dengan apa yang kalian buat atau desain yang kalian buat tadi dengan kelompoknya. Dihitung lagi, diperkuat lagi. Jika masih ada kesulitan atau pertanyaan, bisa langsung tanyakan kepada ibu. Selesai. Ada yang masih bingung? Kelompok 1 bagaimana? Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau semuanya sudah selesai, berarti saatnya kalian mempresentasikan hasil desain kalian dan LKPD-nya. Nah, sekarang setiap kelompok dibagi tugasnya. Siapa mau perwakilan kan ke depan, perwakilan presentasi, siapa yang mau presentasi, setidaknya 3 orang atau mau maju semua, nggak apa-apa. Mau 3 orang aja perwakilan dari kelompok, siapa dulu yang mau maju, mulai dari kelompok 1, urut saja. Oke, urut saja. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa saja yang mau maju ke depan untuk presentasi? Sekarang dikoordinasikan lagi, dimusyawarahkan siapa yang kira-kira nanti mau maju ke depan. Oke, kelompok 1 kita persilakan untuk presentasi terlebih dahulu maju ke depan. Yang mau presentasi yang jadi pembicara siapa? Niko. Ya, Niko, ini pakai mic ya. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan 5 segi 4. Nama bangun beruang 5, jumlah sisi 5, jumlah rusuk 8, jumlah titik sudut 3. Terima kasih. Dulu. Nah, ini kelompok 1 tadi membahas 5 segi 4. Coba persilakan temannya memperlihatkan hasil desain karyanya. Nah, ini kelompok 1 itu mendesain 5 segi 4. Ya. Ini desainnya dan ini bentuk dari bangun ruangnya.
Nah, dari sini kalian bisa lihat LKPD-nya lagi. Kira-kira nih di sini rusuknya itu bisa kalian langsung hitung nih dari setik-setiknya. Ini adalah jumlah rusuknya. Yo, yang kan kalian buatnya bangun berbeda-beda kan? Nah, dilihat dari kelompok satu, bisa kalian lihat, kalian telah lagi di situ jawaban kalian benar tidak ini tadi jumlah rusuknya boleh dihitung lagi. Ada berapa? Nah, sudutnya bisa dihitung lagi ada berapa sudutnya. Tuh, ada berapa? Ayo, yang tadi masih isinya masih bingung atau masih belum yakin, sekarang dilihat lagi langsung di desain yang detailnya. Jadi kalian bisa menghitung nanti di sini ada berapa tuh. Sisinya bisa dihitung nih, sisinya ada berapa tuh. Ya. Nah, sudah cukup. Untuk kelompok satu presentasinya cukup, kita kasih aplaus atau tepuk tangan. Kita akan duduk lagi di kelompok satu. Nah, selanjutnya kelompok dua maju. Kelompok dua mau mempresentasikan bangunan apa ini? Oh, balok. Ya, siapa yang mau jadi pembicaranya? Ya. Saya dari kelompok 2 presentasikan balok. Nama bangun ruang balok memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 8 titik sudut. Terima kasih. Oh. Lihatkan lagi. Nah, diperlihatkan lagi ke kelompok lain biar kelompok lain bisa menghitung lebih jelas lagi. Tadi di sini disebutkan rusuknya. Boleh dihitung lagi rusuk-rusuknya yang tadi kurang jelas dari kelompok lain. Rusuknya ada berapa? Coba dihitung lagi. Kalau kelompok 2 tadi menyebutkan jumlah rusuknya ada berapa? Oh, ada 12. Ini dihitung lagi benar atau tidak jumlah rusuknya 12. Ya kan? Nah, hitung lagi jumlah rusuknya. Jumlah titik sudutnya. Tadi titik sudutnya ada berapa? Ada 8. Betul tidak titik sudut tiap sudutnya ini? Jumlahnya 8. Nah, terus jumlah sisinya. Nah, lihat lagi jumlah sisinya dari ini ada sisi ini. Nanti bisa dilihat di sini sisi 1, 2. Jadi bisa dilihat nih berapa sisi yang ada di bangun ruang balok. Nah, ini untuk desain kelompok 2. Kalian kasih dulu applause tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih kelompok 2. Boleh silakan. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 boleh maju ke depan. Perwakilan lagi, perwakilan awak. Jadi pembicara Kaira. Saya dari kelompok 3 ingin presentasikan kubus. Nama bangun ruang kubus memiliki jumlah titik 6, memiliki jumlah rusuk 12, memiliki jumlah titik sudut 8. Terima kasih. Nanti dulu. Coba perlihatkan lagi bangun ruangnya. Tadi buat bangun ruang apa? Bangun ruang kubus. Nih, coba diangkat lebih tinggi biar temannya kelihatan. Nih, bangun ruang kubus. Nah, dari bangun ruang kubus ini kalian bisa lihat nih berapa kira-kira jumlah rusuknya. Ya, terus berapa jumlah titik sudutnya. Oh, ya ada di sini. Nah, sisinya bisa lihat ini apa? Tuh, ada berapa sisi kira-kira dari bangun ruang kubus? Oh, ya kubus seperti ini. Bangun ruang kubus, sisinya berapa? Jumlah rusuknya bisa dihitung di sini. Jumlah titik sudutnya bisa dihitung di sini. Kalau LKPD-nya masih salah, boleh diperbaiki dengan melihat ini presentasi dari temannya.
Sudah? Semuanya sudah? Sudah. Kita kasih close atau tepuk tangan dulu kepada guru. Kelompok 3 boleh dipersilakan duduk kembali. Sekarang kalian lihat lagi tadi LKPD-nya. LKPD-nya dilihat lagi, diteliti lagi apakah sudah benar. Nah, kalau sudah betul atau benar, boleh LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Ya, LKPD tiap kelompoknya boleh dikumpulkan ke depan. Ayo, boleh dikumpulkan ke depan sini. Yang sudah selesai. Atau mau diperbaiki dulu aja, nggak apa-apa. Nah, sekarang untuk desainnya sudah selesai dan isi LKPD selesai. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi mandiri, ya, evaluasi individu. Jadi bukan lagi kelompok. Ibu akan bagikan soal evaluasi atau tes hasil belajarnya nanti. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi, tapi individu. Ya, Ibu bagikan sekarang, kalian kerjakan. Nah, kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau 10 menit belum selesai, Ibu kasih waktu lagi ya, 12, 13 menit. Sampai 15 menit harus sudah selesai. Ya, sampai 15 menit harus sudah selesai. Jangan buru-buru mengerjakannya. Diteliti lagi. Awas jangan lupa mengisi nama. Dari identitasnya dulu diisi dulu. Namanya siapa, kelas. Jika masih ada atau bingung dengan pertanyaannya, boleh bertanya, Bu, maksudnya ini gimana? Boleh. Acungkan tangannya. Kalau masih bingung dengan pertanyaannya. Ya, Aira. Ya, ini sebentar. Terima kasih. Tidak boleh. Nah, untuk identitas diisi nama sekolahnya, sekolah sama nama siswa. Ya. Dari nama sekolah, terus kelas berapa, nama siswanya ada di bawah. Nama siswa itu nama kalian. Nama lengkap. Jangan lupa namanya ya, diisi. Ya. 5/4 tadi ini yang dipraktekkan oleh kelompok 1. Gimana, terus? Nah, balok tadi, nah balok. Balok siapa? Balok kelompok 2. Nah, jumlah sisi yang berbentuk persegi panjang yang mana? Lihat tuh, yang persegi panjang yang mana? Nah, kalau balok pasti ada persegi panjang dan persegi. Maksudnya di situ persegi panjangnya dihitung ada yang berapa?
Jangan buru-buru, dikerjakan dengan teliti. Yang nomor dua, misalnya buku nomor dua itu gimana? Dijodohkan. Yang nomor dua masih bingung Bu, diapakan dijodohkan? Gimana? Ya. Ya. Ya masih bingung nomor dua diapain Bu? Dijodohkan, dijodohkan sesuai ciri-cirinya. Misalnya itu kumpulan jenis bangun datar persegi tuh, yang mana kalau persegi semua? Ya, panjang ke persegi panjang. Di mana ya? Dibaca lagi perintahnya yang di atasnya. Perintah di dalam kotaknya. Ayo dilihat lagi dengan teliti. Dilihat lagi dengan teliti. Yang nomor satu tuh. Di atasnya perintahnya apa? Suruh menghitung jumlah persegi panjangnya ada berapa. Kalau tidak ada ya berhenti tidak. Lima lagi. Nah, lima itu diangkat, dihitung lagi itu jumlah sisi yang berbentuk persegi panjang. Ya. Ada atau tidak? Kalau ada, dihitung ada berapa yang berbentuk persegi panjang. Nah, ayo dibentuknya persegi panjang atau tidak? Kalau tidak ada, berarti tidak dihitung. Gimana? Nah, dia dihitung ada berapa? Ada berapa jumlahnya? Hmm. Dihitung jumlahnya ya, untuk nomor satu dihitung jumlahnya. Ada 3 soal, jadi kalau sudah boleh ke soal kedua, terus soal ketiga.
Belum. 5 menit lagi ya. Untuk yang nomor 2, ya nomor 2 dijodohkan. Kalau salah, nah misalnya Bu terlanjur salah ya, sudah diperbaiki lagi kira-kira kemana? Ya udah gitu. Nah, ya nomor 3-nya. Sampai nomor berapa ini kelompok 3? Nomor 2-nya sudah belum? Untuk yang nomor 3 seperti tadi kalian presentasi dihitung berapa jumlah rusuknya, berapa jumlah sudutnya. Diteliti lagi pekerjaannya, diteliti lagi. Diteliti lagi, dihitung kembali. Kalau sudah selesai, koreksi lagi dari awal, sudah betul atau belum. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Tri. Karena Oke, waktu semuanya sudah selesai? Baik, terima kasih Ibu Masih Tri. semangat. Kita tepuk semangat dulu, biar tambah semangat. Baik, terima kasih. Saya izin untuk live ya, karena akan menguji mahasiswa selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri. Masih penutupan. Semangat ya. Kita belajar mengenai apa? Bangun. Kita mempelajari bangun ruang sampai mengisi LKPD dan evaluasi mandiri. Nah, kalian mau mempelajari bangun ruang ini, kita bisa membedakan antara bangun ruang kubus, balok, dan 5 segi 4. Terus bisa mengaitkan dengan kehidupan kalian di sehari-harinya. Nah, nanti bisa tuh di rumah kita membedakan. Misalnya di rumah ada lemari, oh ini bangun ruang apa? Ada kulkas, oh ini bangun ruang apa? Jadi tahu ya, jadi bisa tahu bedanya antara bangun ruang kubus, balok, dan limas. Nah nanti di rumah lagi mamahnya beli lagi tuh mangkok kayak tadi,
Oh, bangun ruang 5 segi 4 tadi. Nah, misalnya nanti mamanya lagi beli apa lagi perabotan, mangkoknya berbentuk kubus. Jadi kalian bisa tahu, oh, mama beli mangkoknya berbentuk. Jadi pelajaran hari ini itu kita telah mempelajari bentuk-bentuk bangun ruang dan mengaitkannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang coba Ibu minta untuk perwakilannya mengenai feedback atau perasaan kalian hari ini. Belajarnya bagaimana? Gitu. Coba dari kelompok mana? 3 atau kelompok berapa? 2? Yang atau 1 yang mau maju? Kelompok 3. Coba kelompok 3 berikan feedbacknya atau timbal balik hari ini tuh saya belajarnya bagaimana? Siapa yang mau maju? Oh, Aira, ya Aira. Coba Aira sampaikan ke teman-teman nih. Kamu belajar hari ini bagaimana perasaanmu? Saya senang belajar hari ini. Nanya. Belajar apa? Aira hari ini belajarnya senang. Katanya senang. Ini kenapa Aira? Aira senang belajar hari ini karena apa? Karena sambil apa? Bermain. Oh, Aira hari ini senang belajarnya karena sambil bermain katanya. Malu. Oke, terima kasih Aira. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oh, ya coba kelompok 2. Siapa? Lisa. Coba Lisa. Belajar hari ini membuat saya semangat. Oh, untuk kelompok 2 di bagian Lisa. Hari ini belajarnya ya. Hari ini belajar semangat karena apa? Mungkin karena tadi sambil kita belajar sambil bermain. Boleh silakan duduk lagi. Coba ibu tanya semuanya. Hari ini senang tidak? Belajarnya senang. Semangat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri semuanya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lagi seperti bola, kan belum ya tadi bola, terus prisma juga belum. Nah itu nanti untuk pertemuan bulan nanti kita bahas. Nah, untuk nanti tugas rumahnya nanti kita bisa lihat ya nanti di buku matematika nanti kasih yang sudah kalian bawa di kelompok masing-masing nanti buka aja nanti di situ di halaman 65 ada PR-nya dikerjakan. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan untuk hari ini. Terima kasih semuanya udah semangat. Cukupkan ya untuk pelajaran hari ini. Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo Ibu. Halo Ibu. Apa suara saya terdengar Ibu? Bapak? Halo? Stop recording gimana?